Mengenal sosok Miliano Jonathans, calon pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia yang bermain di Vitesse, punya darah Depok. Shin Tae-yong punya penyerang baru berdarah Afrika untuk perkuat timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong pernah mengeluhkan soal stok winger kiri yang sangat terbatas di timnas Indonesia. Kini, STY bakal dapat suntikan pemain keturunan asal kota Belimbing Depok. Dari Depok, adalah Miliano Jonathans yang siap memperkuat timnas Indonesia via program naturalisasi. Lahir di Arnhem, Belanda, tanggal 5 April tahun 2004, Miliano Jonathans punya darah Indonesia dari nenek yang berasal dari Depok, tetangga terdekat Jakarta di sisi selatan. Sebelum kita bahas skill dan kehebatan Miliano Jonathans, kita flashback ke belakang dulu sebentar. Masih ingat ketika timnas Indonesia bentrok kontra Filipina di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta beberapa waktu lalu? Dalam kemenangan 2-0 itu, Shin Tae-yong terpaksa memainkan Kelvin Verdong sebagai winger kiri. Padahal, aslinya, Kelvin Verdong bermain sebagai fullback di klubnya NEC Nijmegen. Beruntung, Kelvin Verdong mampu melakoni debutnya dengan sangat baik yang sekaligus memastikan Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi. Kini, STY tak perlu pusing lagi karena juru taktik Korea Selatan bisa memaksimalkan Miliano Jonathans dan mengembalikan Kelvin Verdong ke posisi awal. Miliano Jonathans pemain potensial, usianya juga lagi ranum-ranumnya, 20 tahun. Saat ini, dengan postur 178 cm bermain bareng SBV Vitesse Arnhem. Sejauh ini, ia sudah unjuk aksi sebanyak 20 kali di kasta A tertinggi Belanda, Eredivisie. Sebagai seorang winger, Miliano Jonathans punya kecepatan dan intuisi menyerang yang matang. Selain kuat menguasai bola di kakinya, Miliano Jonathans mampu melepaskan ragam umpan yang sangat memanjakan striker. Ia juga bermental badak alias tak gampang menyerah, terlebih saat duel 1 lawan 1. Tak heran, melihat bakatnya yang luar biasa, kariernya di SBV Vitesse Arnhem melesat cepat bagai roket. Ditempa di akademi sejak 2014, ia naik pangkat ke tim senior pada 2022. Kans Miliano Jonathans untuk segera merapat ke timnas Indonesia terbuka lebar, karena selain memang membutuhkan tambahan gempuran di sisi kiri serangan, STY juga tengah mempersiapkan mesin perangnya di putaran ketiga kualifikasi yang kian mendekat. Berada di grup C, tim Garuda akan memulai laga pada tanggal 5 September mendatang melawan tim kuat Arab Saudi. Setelah itu, JIZ dan kawan-kawan juga akan melanjutkan bentrok versus Bahrain, China, Australia, serta Jepang. Terjalnya jalan yang harus ditempuh membuat STY butuh stok lebih dari cukup di semua lini, termasuk sayap kiri. Kehadiran Miliano Jonathans pastinya bisa menjadi alternatif. Miliano Jonathans sudah memberikan sinyal kalau ia siap menjadi warga negara Indonesia, WNI. Juli lalu, ia bahkan sudah menyambangi Jakarta guna bersua Hamdan Hamedan, tenaga ahli Menpora bidang potensi pemuda dan diaspora. Besar kemungkinan, Miliano Jonathans menumpahkan isi hatinya kepada Hamdan Hamedan terkait hasratnya membela panji-panji kebesaran merah putih. Bukan kali itu saja Miliano Jonathans datang ke tanah leluhur. Saat saya masih kecil, saya juga pernah ke sana, katanya, dilansir Transfermarkt Indonesia. Saya berharap bisa segera mengunjungi Indonesia kembali, imbuhnya. Pernyataan ini jelas merupakan kode kalau Miliano Jonathans sudah tak sabar ingin segera memperkuat timnas Indonesia. Di sisi lain, Shin Tae-yong punya penyerang baru berdarah Afrika untuk perkuat timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong dapat mengandalkan penyerang baru berdarah Afrika untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan tanggal 10 September tahun 2024. Sosok penyerang baru yang dimaksud adalah Ronaldo Kuateh.
Ronaldo Kuate masuk kategori baru karena sudah 2,5 tahun tidak memperkuat timnas Indonesia senior. Ia untuk pertama dan terakhir kalinya memperkuat timnas Indonesia senior saat menantang Timor Leste di laga uji coba pada Januari tahun 2022. Alasan lain Ronaldo Kuate masuk kategori penyerang baru karena pemain 19 tahun ini bak terlahir kembali. Setelah mengalami cedera panjang dari pertengahan 2023, ex-pemain Madura United ini akhirnya bisa kembali bermain sepak bola. Sepanjang tahun 2023 sampai tahun 2024, Ronaldo Kuate sama sekali tidak dimainkan sang klub yang mentas di Liga Turki, Bodrum FK, karena cedera. Setelah Bodrum FK memastikan promosi ke Liga 1 Turki, Ronaldo Kuate memilih angkat kaki. Ia memilih berkarir di Liga 1 Thailand bersama Muangthong United. Jika tampil brilian bersama Muangthong United, hanya masalah waktu bagi Ronaldo Kuate untuk kembali menghiasi lini depan timnas Indonesia. Kebetulan, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan, setelah Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun yang dipercaya mengisi lini depan timnas Indonesia belum tampil maksimal 100%. Jikapun tidak diandalkan sebagai penyerang atau winger utama, Ronaldo Kuate dapat dimainkan di babak kedua. Kecepatan dan ketenangan di muka gawang merupakan beberapa kelebihan yang dimiliki pemain berdarah Indonesia Afrika ini. Karena itu, menarik menanti keputusan apa yang diambil Shin Tae-yong. Beranikah pelatih 53 tahun ini langsung memanggil Ronaldo Kuate untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September tahun 2024? Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.